Halo sahabat Susenas, kali ini kita akan belajar materi pada kuesioner Susenas Maret 2026 yaitu blok 7. Blok 7 merupakan blok yang berisi materi tentang keterangan kepemilikan tabungan, inklusi keuangan, dan ketenagakerjaan. Pada blok 7, indikator yang dihasilkan merujuk pada penduduk usia 5 tahun ke atas, seperti kepemilikan tabungan dan penggunaan produk atau layanan jasa keuangan. Ingat, blok 7 tidak menghasilkan indikator ketenagakerjaan. Pertanyaan dalam blok ini hanya digunakan untuk disagregasi indikator-indikator pokok yang dihasilkan dari Susenas. Blok 7 terdiri dari 8 pertanyaan, yaitu 701 sampai dengan 708, yang ditanyakan untuk dua kelompok umur. Pertanyaan 701 dan 702 ditanyakan untuk ART umur 5 tahun ke atas, sedangkan pertanyaan 703 sampai 708 ditanyakan untuk kelompok umur 10 tahun ke atas. Selain perbedaan kelompok umur, pertanyaan blok 7 juga menggunakan referensi waktu yang berbeda. Ada yang seminggu terakhir, dan ada yang setahun terakhir. Nah sahabat Susenas, untuk lebih jelasnya, mari kita simak satu persatu pertanyaan pada blok 7 ini. Pertanyaan 701, apakah nama memiliki rekening tabungan atas nama sendiri, atau bersama-sama di lembaga keuangan, seperti perbankan atau koperasi? Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak. Seseorang dikatakan memiliki tabungan di bank, jika memiliki nomor rekening atas namanya, dan masih aktif, atau masih bisa diakses, meskipun rekening tabungan tersebut kosong. Penerima bantuan seperti PIP, KKS, BPNT, dan PKH yang penyalurannya melalui rekening, dianggap memiliki rekening tabungan. Berikut beberapa kondisi yang mungkin sahabat Susenas temui di lapangan. Orang tua yang membuatkan rekening untuk anaknya, biasanya ditandai kode KIKI yang diikuti nama anak, maka orang tua dan anak dianggap memiliki rekening. Sedangkan untuk rekening atas nama kelompok atau organisasi, tidak termasuk rekening pribadi, maka dianggap tidak memiliki rekening tabungan. Lalu bagaimana dengan rekening yang terblokir? Untuk kondisi tersebut, maka anggota rumah tangga dianggap tidak memiliki rekening. Selanjutnya kita ke pertanyaan 702. Dalam setahun terakhir, apakah nama menggunakan produk atau layanan jasa keuangan dari lembaga jasa keuangan, baik konvensional atau syariah seperti tabungan, kredit, deposito, saham, reksadana, asuransi, pembiayaan kendaraan, pinjaman online, dan lain-lain? Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak, sesuai jawaban responden. Untuk layanan jasa asuransi yang sudah melekat dan tidak bisa memilih untuk tidak menggunakan, seperti BPJS PBI dan BPJS non-PBI, maka tidak dikategorikan mendapat layanan jasa keuangan. Penggunaan jenis produk atau layanan jasa keuangan tidak memiliki batasan tertentu. Selama anggota rumah tangga menggunakan produk, atau menerima layanan jasa keuangan, seperti cek saldo, ganti ATM, membayar cicilan ke lembaga pembiayaan, membayar premi asuransi, dan sebagainya, maka dianggap menggunakan jenis produk atau layanan jasa keuangan. Untuk pertanyaan 703 sampai 708, adalah pertanyaan terkait ketenagakerjaan, yang bertujuan untuk menangkap informasi secara detail, mengenai kegiatan yang dilakukan, lapangan usaha, status bekerja, dan jumlah jam kerja. Kita mulai pada pertanyaan 703. Selama seminggu terakhir, apa saja kegiatan yang dilakukan nama? Di pertanyaan ini, KRT atau ART dapat menjawab lebih dari satu jawaban. Lingkari jawaban yang sesuai. Oh iya, jangan lupa untuk setiap pilihan jawaban yang dituliskan huruf kapital, maka wajib dibacakan seperti pilihan jawaban pada 703 ini. Kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dikatakan bekerja, apabila melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh, atau membantu memperoleh bayaran atau upah atau gaji atau keuntungan atau pendapatan, paling sedikit selama 1 jam, baik secara berturut-turut atau tidak terputus, maupun kumulatif 1 jam, dalam seminggu terakhir. Kita beralih ke pertanyaan 704, pertanyaan ini ditanyakan untuk kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga yang tidak bekerja, dengan kata lain, kode A pada 703 tidak dilingkari. Pertanyaan ini bertujuan untuk menangkap kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang kegiatan sehari-hari bekerja, namun seminggu terakhir tidak bekerja,
karena suatu alasan tertentu seperti sakit, cuti, atau lainnya. Tanyakan kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga, selama seminggu terakhir, apakah nama mempunyai pekerjaan atau usaha, tetapi sementara tidak bekerja? Isikan kode 1 jika ya, atau kode 5 jika tidak, sesuai jawaban responden. Jika kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga menjawab tidak, maka lanjutkan bertanya ke berikutnya. Namun, jika sudah tidak ada anggota rumah tangga lainnya, maka pertanyaan dilanjut ke blok 8. Pertanyaan selanjutnya 705. Pertanyaan ini ditanyakan kepada kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga, yang jawaban di 703 adalah bekerja, atau pada 704 menjawab sementara tidak bekerja. Pertanyaannya, selama seminggu terakhir, apa lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama dari tempat pekerjaan nama? Untuk kode lapangan usaha, akan diisi oleh pemeriksa dengan melihat pada halaman terakhir kuesioner Susenas Maret 2026. Yang perlu menjadi perhatian adalah, apabila kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga memiliki lebih dari satu pekerjaan, jika demikian, maka isikan pekerjaan yang biasanya menggunakan waktu terbanyak. Jika waktunya sama, maka isian pekerjaan utama adalah yang memberikan penghasilan terbesar. Jika kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga yang memiliki pekerjaan tetapi sedang cuti, dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan. Penentuan lapangan usaha atau bidang pekerjaan utama ditentukan dari komoditas yang biasanya menggunakan waktu terbanyak. Jika waktunya sama, maka yang dicatat usaha pertanian yang memiliki penghasilan terbanyak. Pertanyaan 706, selama seminggu terakhir, apa status atau kedudukan nama dalam pekerjaan utama? Yang dimaksud status atau kedudukan pekerjaan dalam pekerjaan utama adalah jenis kedudukan kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga dalam pekerjaan utama. Jika 704 berkode 1, maka 706 tidak boleh berkode 6, 7, atau 8. Untuk status atau kedudukan dalam pekerjaan, terdapat ralat untuk penjelasan di dalam buku pedoman sebagai berikut. Ralat penjelasan kode 4, yaitu, buruh atau karyawan, atau pegawai swasta. Pertama, pegawai BUMDes dan honorer, digolongkan sebagai buruh atau karyawan, atau pegawai swasta. Kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, atau PPP paruh waktu, yaitu non-ASN, sebagaimana yang dimaksud pada Permen PAN RB nomor 16, tahun 2025, digolongkan sebagai buruh atau karyawan, atau pegawai swasta. Selanjutnya, ralat penjelasan kode 5, yaitu PNS atau TNI atau Polri atau BUMN atau BUMD atau pejabat negara. Pertama, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK yang statusnya ASN, digolongkan sebagai PNS, atau TNI, atau Polri, atau BUMN atau BUMD, atau pejabat negara. Kedua, kode ini termasuk juga gubernur, bupati, dan kepala desa. Pertanyaan 707, selama seminggu terakhir, berapa jumlah jam kerja nama dari pekerjaan utama? Jumlah jam kerja adalah lama waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari pekerjaan utama yang dilakukan selama seminggu terakhir. Untuk usaha pertanian yang mengerjakan banyak komoditas, termasuk pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, serta kehutanan dan pertanian lainnya, tercatat sebagai satu pekerjaan. Penentuan jumlah jam kerja pekerjaan utama merujuk pada seluruh komoditas pertanian yang diusahakan. Jika pertanyaan 707 merujuk pada pekerjaan utama, maka pertanyaan 708 merujuk pada jam kerja pada seluruh pekerjaan. Pertanyaannya adalah selama seminggu terakhir, berapa jumlah jam kerja nama dari seluruh pekerjaan? Jumlah jam kerja adalah lama waktu dalam jam yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu terakhir. Demikian penjelasan dari blok 7, keterangan kepemilikan tabungan, inklusi keuangan, dan ketenagakerjaan, dalam kuesioner KOR Susenas Maret 2026. Sahabat Susenas, terima kasih telah menonton video ini, dan selamat belajar.